Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk pertemuan minggu kedua ini di praktikum materinya adalah sekuen ya, pengertian tentang algoritma. Saya share screen dulu. Share screen saya terlihat? Sudah terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi pengertian algoritma dan flowchart. Ya. Pengertian algoritma secara teori dulu ya. Jadi algoritma adalah kumpulan instruksi-instruksi atau perintah-perintah atau langkah-langkah yang berhingga atau yang banyak gabungan jumlahnya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, baik masalah persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin secara gampang, ya. Kalau secara teori kan memahami seperti ini kan kesulitan ya memahaminya. Jadi gampangannya algoritma itu adalah kumpulan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Udah dibaca, itu cara gampangnya, gitu ya. Seperti itu untuk algoritma. Kemudian berikutnya tahap-tahap dalam memprogram, ya, fase problem solving, ya, kemudian fase implementasi. Jadi antara penyelesaian tentang masalah harus kita selesaikan menggunakan algoritma, kemudian baru diimplementasikan. Jadi ada dua fase di situ. Jadi analisa problem dulu. Kalau di tabel ini adalah analisa problem dulu. Problemnya apa, masalahnya tentang apa. Baru kemudian kita merancang sebuah algoritma. Nah, dari sebuah algoritma kita uji coba dulu, kita tes, ya, otomatis kita tes dulu berkali-kali sampai dengan tesnya ini berjalan dengan baik, baru menggunakan perancangannya kita buat program. Jadi intinya kalian pada saat melakukan tahapan pemrograman itu ya harus merancang algoritmanya dulu. Ya. Penulisan di algoritma ya, ada 3 macam. Yang pertama dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua menggunakan flowchart. Yang ketiga menggunakan pseudocode. Jadi yang paling mudah, jadi gini, kalian sebagai lulusan SI nanti dalam merancang bahasa program untuk menentukan problem solving atau menganalisa sebuah problem, intinya kan kalian berhadapan dengan orang yang tidak paham dengan program. Ya. Jadi langkah kedua dan ketiga, langkah keduanya tadi adalah menggunakan flowchart dan yang ketiga adalah pseudocode. Nah itu tentu mereka tidak paham. Ya. Yang mereka paham adalah bahasa sehari-hari ya, atau deskriptif istilahnya. Jadi untuk menganalisa problem kalian bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau secara deskriptif. Karena contoh bahasa sehari-hari itu adalah contoh masalahnya bagaimana caranya kita membuat nasi goreng misalnya. Nah ini kan kalian kalau menanya ke koki, ya, ke yang pakar membuat nasi goreng, itu kalian menanyakan ke mereka kan pasti pakai bahasa sehari-hari, tidak mungkin menggunakan flowchart. Mereka kan tidak ngerti. Ya. Jadi kalian harus bisa memahami. Oke Pak, yang pertama apa? Oh, yang pertama adalah siapkan bumbu dapur, menyiapkan bumbu dan menyiapkan peralatan. Jadi yang pertama adalah persiapan terkait dengan bahan dan alat. Yang kedua apa? Oh diulek dulu Pak bumbunya seperti itu. Campurkan semua ini, kemudian kompornya dipanasin, kasih minyak. Nah, itu alur-alur atau algoritma yang harus dijalankan. Nah, itu dimasukkan di flowchart bagi kalian nanti. Jadi dari bahasa sehari-hari bisa Anda terjemahkan ke dalam flowchart atau langsung terjemahkan ke pseudocode. Kalau pseudocode itu hampir sama persis dengan program, ya.
bahasanya hampir sama persis dengan program. Kalau pseudoku, terserah kalian mau pakai dari bahasa sehari-hari tadi, bisa langsung kalian pakai ke flowchart maupun ke pseudoku. Seperti itu. Jadi setelah pembuatan program, nah, baru dilakukan tes lagi, ya, pengetesan atau uji coba. Setelah dicoba diulang, kemudian pembuatan program lagi terus berulang-ulang, baru kemudian didokumentasikan atau di backup, baru kemudian dipakai. Seperti itu adalah tahap-tahap dalam pemrograman. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Silakan. Tidak ada ya? Oke, saya lanjut. Fase dari problem solving, ya. Jadi setelah kalian memahami teori tadi, untuk mengetahui fase dari problem solving ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kondisi awalnya itu bagaimana. Ya. Di kantor misalkan, oh saya ingin dibuatkan sebuah sistem ini, buatkan program atau buatkan software ini. Nah, kalian harus memahami kondisi awal. Ya. Artinya kondisi inputnya itu seperti apa, outputnya itu juga seperti apa. Jadi kondisi awal dan kondisi akhir itu maksudnya kondisi awal adalah data inputnya, proses awal, proses input itu seperti apa. Kemudian kondisi akhir adalah print out-nya, ya, atau laporan-laporan yang dihasilkan dari program nanti itu pinginnya seperti apa. Jadi itu. Jadi kalian harus memahami kondisi awal dan kondisi akhir. Kemudian yang ketiga, data lain yang tersedia, ya mungkin data-data pendukung yang lain untuk bisa menghasilkan kondisi akhir atau kondisi pada saat pelaporan nanti. Intinya kita membuat program kan harus berupa report. Nah, cuma artinya dari SI, ya, sistem informasi Fasilkom, kalian harus memahami yang namanya kemarin waktu di enggak ikut ya pagi saya. Dari Fasilkom harus paham input, proses, output. Jadi algoritma itu tidak lepas dari tiga proses ini, input, proses, dan output. Kemudian yang keempat, operator yang tersedia, ya otomatis karena yang menjalankan itu adalah operator itu sendiri. Kemudian syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Jadi harus ada ruang lingkupnya, harus ada batasannya. Kalau di skripsi namanya batasan masalah. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus bisa memahami dalam menentukan fase problem solving. Oke. Berikutnya, ciri-ciri algoritma yang baik, ya, presis, ya, artinya presisi, ya harus sama, harus persis ya dengan apa yang diinginkan. Kemudian jumlah langkah atau step berhingga dan ketentu, artinya jumlah langkahnya harus berakhir. Ya. Kalau di flowchart ada simbol mulai dan simbol akhir atau simbol selesai. Nah, seperti itu. Jadi jumlah langkahnya itu tidak boleh terputus, harus saling tersambung. Kalau ada flowchart yang berdiri sendiri, ya pasti tidak akan berjalan. Contohnya kalian nanti bisa menggunakan software yang saya kasihkan kemarin menggunakan Raptor. Nah, itu kan contoh untuk flowchart. Jadi kalau di Raptor semua simbol itu harus berjalan, ya. Artinya tidak boleh berhenti di satu titik. Jadi arusnya harus ada sampai dengan akhir, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah efektif. Ya, efektif ini saya kira relatif ya. Efektif ini menurut saya jalannya panjang banget. Kalau mau dari Narutama ke kampus, saya lewat Sidoarjo dulu misalkan. Dari Narutama ke kampus, dari rumah ke kampus, rumah saya di mana? Daerah Rungkut misalkan. Saya kalau mau ke kampus, menurut saya ke kampus, jalan ke kampus, ya, itu saya harus ke Sidoarjo dulu. Wah, panjang, tapi kan panjang Pak, enggak apa-apa. Wong menurut saya ini efektif kok. Nah, seperti itu biasanya. Kalau kalian mungkin yang paham, ya, karena algoritma kan berbeda-beda ya menurut masing-masing. Kalau menurut kalian ternyata
dari Rungkut ke kampus langsung lewat map sampai Pak. Oh ya silakan ya. Kalau dikasih tahu seperti itu, oh ya udah saya tak niru. Nah seperti itu. Ya, jadi artinya algoritma itu efektif ini relatif, ya, tergantung dari kita dalam menyelesaikan sebuah masalah tadi. Kalau saya muter-muter dulu karena sudah tua ya, mikirnya yang panjang enggak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Nah, kalau kalian masih muda ya mikirnya, langsung Kak ke sini bisa nih, nggak usah muter ke sana ke sini. Oh iya silakan. Tapi kalau memang jalannya terlalu panjang, ya akan juga mempengaruhi RAM atau memori. Jadi prosesnya akan lebih banyak, kan begitu. Yang memang yang harus yang baik itu adalah seefektif mungkin, sesingkat mungkin, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang keempat, harus terminate, harus berakhir. Ya. Jadi harus ada N-nya, harus ada selesainya. Kemudian yang kelima, output yang dihasilkan tepat. Nah, jadi laporannya, reportnya harus sesuai dengan yang di-input tadi. Reportnya berupa apa, bisa diselesaikan dengan tepat. Nah, itu ciri-ciri algoritma yang baik. Kemudian tes, ya, untuk tesnya, untuk uji coba, dipilih data-data yang biasa dan juga data yang ekstrim. Data yang ekstrim itu maksudnya jika isiannya 1 juta, saya isi 5 triliun, bisa enggak? Nah, itu ekstrim kan? Nah, bisa juga seperti itu. Jadi, tapi kalau menggunakan data yang ekstrim, kita juga harus hati-hati karena akan banyak perbaikan dari sisi algoritma kita. Seperti itu. Kemudian fase implementasi. Nah, implementasi ini ya pembuatan dari sisi programnya serta dokumentasi. Dokumentasi ini di backup ya, atau direkam atau disimpan di server dan sebagainya. Ya. Penyajian algoritma, ya. Algoritma disajikan dengan tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu struktur bahasa tertentu dan sudokut. Nah ini tadi sudokut. Ya. Sedangkan yang disajikan dengan gambar misalnya dengan flowchart. Jadi ada struktur bahasa tertentu itu maksudnya adalah bahasa sehari-hari tadi. Jadi ada 3 tahap ya untuk penyajian algoritma ini. Tadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi si permintaan ada si orang yang mengalami masalah tadi disuruh menuliskan urutan-urutan masalahnya. Sudah ditulis bahasa biasa. Input data ini kemudian diproses, kemudian nah, seperti dengan sama halnya dengan resep membuat nasi goreng misalkan itu menggunakan bahasa sehari-hari ya, atau secara deskriptif. Kemudian yang kedua menggunakan flowchart. Nah, itu tadi flowchart ini disajikan dengan gambar. Kalau flowchart harus diawali dengan mulai atau start, diakhiri dengan end atau selesai. Kemudian yang ketiga adalah sudokut tadi. Nah, sudokut. Sudokut ini hampir sama persis dengan kode program. Nanti juga akan saya tunjukkan contoh-contohnya. Nah, ini penyajian algoritma. Contoh, nah, ini menggunakan flowchart. Harus di sequence. Ya, sekali lagi, model sequence adalah seperti ini. Dari atas sampai ke bawah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak mengulang. Nah, itu namanya sequence. Jadi soal kalau saya masih soal tentang sequence, tidak boleh dijawab menggunakan selection atau if, tidak boleh dijawab menggunakan looping atau pengulangan. Itu. Jadi untuk materi hari ini adalah sequence, ya harus sequence, harus terurut mulai dari atas sampai bawah. Jadi contoh-contoh ini menjumlahkan atau mencari rata-rata dari 3 bilangan, ya otomatis seperti ini sequence-nya, ya, flowchart-nya. Kalau yang tulisan ini adalah bahasa sehari-hari, seperti itu. Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Nah ini tadi, ini adalah deskriptif atau secara deskripsinya seperti apa untuk mengetahui luas lingkaran seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi 1 beri nilai, ini yang bahasa sehari-hari, beri nilai pi dengan 3,14.
Kemudian langkah berikutnya, masukkan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, kalikan pi dengan kuadrat dari jari-jarinya. Yang keempat, tulis hasilnya. Nah, ini kan gampang, orang awam pun akan memahami. Kalau menggunakan pseudocode, nah pseudocode ya hampir sama dengan program seperti ini. Ya, hampir sama persis. Tapi oke, Mas Ria, sebentar. Yang lain berhenti share dulu, nanti saya uji coba. Nanti kalau saya kasih, oke silakan di-share lagi jawabannya, baru di-share. Oke ya. Oke, terima kasih. Masih dua ini dulu aja ya. Oke, saya share screen. Oke, terlihat. Oke, ini jawaban dari Mas Rohman tadi. Program konversi. Nah, kalau mengasih nama ya, di anak-anak Fasilkom, mahasiswa Fasilkom, kalau memberi nama tidak boleh menggunakan spasi. Ya. Jadi penggantinya spasi apa? Ya underscore gitu, seperti ini boleh. Konversi waktu gitu aja. Tetap ya, apa? Kemudian use CRT, kalau ini mungkin masnya ini sudah paham ya. Ada WinCRT, ada use CRT. Sama sebetulnya. Kemudian variabel yang dimasukkan adalah J untuk jam, M untuk menit, D-nya untuk detik, H-nya hasil. Ya. Saya baca, saya bantu terjemahkan. Kalau salah nanti saya dikoreksi ya Mas. Oke, bikin. Membuat program sebaiknya, ya ini tidak apa-apa, bukan salah ya. Saya infokan bahwa cara membuat program, kalian harus modelnya adalah model menjorok. Kalau bikin program, misalkan begin dengan end, ini adalah batasnya. Supaya kalian tahu batasnya, maka kalian model menjorok satu tab, ya, atau spasi 3 seperti ini. Ini modelnya. Cara menjawab itu seperti ini. Nah, jadi kita akan tahu antara begin dan end itu, oh ini. Jadi kita akan benar-benar memahami kalau model penulisan. Kalau dimepet kirikan semua, kalian akan kebingungan. Ya. Membacanya juga di mata, cara membacanya juga kesulitan. Kalau seperti ini enak, oh begin end. Isinya ini di dalam. Ya. Bisa lanjut, write-learn. Nah, jangan pakai write-learn ya. Kalau write-learn, oh bukan, ini ada ini ya, ini untuk spasi, oke betul Mas ya. Write-learn, ini ada spasinya. Oke, ini adalah judul, ya, dipakai untuk judul. Ini untuk inputnya, menggunakan write, betul sekali. Read, learn, nah seperti ini boleh ya. Jadi yang lain bisa seperti ini atau seperti ini tetap. Karena kan di awal sudah saya bilang, semua bahasa program membacanya adalah satu garis lurus. Gitu ya. Oke. Kemudian write input jumlah menit. Nah, dimasukkan jumlah menitnya berapa menit, dihitung, dimasukkan, direkam ke dalam variabel M, kemudian detiknya apa? Disimpan ke dalam variabel D. Write-learn diproses, ini ada spasi, ya, diproses, J dalam kurung. Nah, ini penulisan matematika, ini wajib kalian pahami. Jadi Mas Rohman sudah cukup bagus cara menjawabnya, penulisan matematikanya tetap dipakai seperti ini. Karena dalam kurung itu akan didulukan. Jadi jam dikali 360 detik, berapapun jamnya dikali 360 detik, menitnya dikali 60, D-nya tetap D. Write-learn hasil konversi H detik, karena kita ambil dari hasil. Ini masih kurang, hasilnya adalah yang paling bawah, read-learn untuk menghentikan di layar. Seperti ini. Ya, paham? Oke, saya jalankan, apakah ada error? F9. Oke, sukses. Nah, oke ya, seperti ini tampilan. Kalau programnya seperti itu, tampilan seperti ini. Nah, ini kan jadi rapi ya. Program konversi ada spasinya lebih bagus, jadi tidak mepet. Ini menggunakan write-learn saja. Gitu ya. Misalkan saya masukkan 1. Jadi 1 jam, berapa detik, berapa menit. Saya ambil 20 menit, detiknya saya pakai
50. Hasilnya berapa detik? 4.850 detik. Nah, ini yang namanya algoritma atau menyelesaikan konversi waktu. Seperti itu. Terima kasih Mas Rohman. Saya catat, bisa atau pakai chat ya. Pakai chat saja. NIM-nya berapa Mas Rohman? 04220064 Rohman. Oke. Terima kasih. Kemudian berikutnya Mas Rio, ya. Mas Bagus tadi kan sudah ya. Bagus sekali tadi sudah ya. Oh, sudah menjawab. Mungkin jawabannya bisa dicontohkan ke temannya yang belum sambil dijelaskan. Ya. Oke, Mas Rio. Oke, ini ada Mas Dimas Galuh. Oke, stop dulu ya sebelum saya instruksikan, nanti bisa kalian share supaya tidak bingung. Oke, Mas Rio, tentang konversi jam. Konstantanya dibuat menit sama dengan 60. Var, J, mungkin jam. K-nya ini apa? Hasilnya mungkin ya, Mas. Oke. Kemudian rumusnya, oke, sebentar. Rumusnya K atau hasil, J dikali, ya Mas Rio, tidak apa-apa. Silakan di chat saja, sudah ya. Saya di chat lagi, saya masih baca. Program latihan jam, konstantanya juga 60, var-nya, inputnya itu J saja. Masukkan berapa jam? 60. Misalkan 2, berarti 2 kali 60. Hasilnya 120 menit. Nah, ini konversi dari jam saja ke menit. Gitu ya. Jadi betul, ini menggunakan cara lain, jam ke menit. Jadi sudah betul Mas Rio. Silakan di chat apa? Oke. 04320002 Mas Rio. Nah, betul. Mungkin kalian bisa copy ya punyanya Mas Rio ini, insya Allah jalan. Sudah betul. Kemudian Dimas. Mas Dimas, Bima Aji. Bima Aji ini bukan berapa? NIM-nya berapa ini Bima Aji? Apa sudah menjawab ini ya? Aji ini ya? Bukan ya? Oke, Mas Dimas. Saya cek dulu. Right. Oke, betul. Oke, Mas siapa ini? Mas Dimas. NIM-nya berapa Mas Dimas Galuh? Dimas Galuh berapa NIM-nya? Oke, saya copy. Oke, data Mas Dimas. Oke ya, saya kira sudah cukup sampai di sini dulu untuk pertanyaan tugasnya ya. Oke, jadi tidak usah dikopas lagi. Saya koreksi dulu, Mas Bima Aji ini terkait dengan ini konversi lagi. Jumlah input silakan input jam, hasilnya jumlah per jam. Jumlahnya par. Oke, jadi dibagi ya, dibagi dengan 360 dibagi hasilnya apa ini? Jumlah jam detik. Oke, ya, terima kasih Mas Bima. NIM-nya berapa? Bima?
Muhammad Amri. Amri Bima, oke, 04 04 22 00 10. Oke. Mas Muhammad Amri, Celsius, ya. C ditambah K sama dengan C ditambah N. N-nya adalah sekian. Oke, betul sekali Mas Amri. Amri berapa NIM-nya? Ya, karena waktunya sudah mau habis, nanti saya kasih tugas untuk dikerjakan minggu depan. Mas Amri 043 200 10. Oke, seperti ini. Oke ya. Sekira sudah cukup. Oke ya, untuk PPT-nya nanti saya taruh di Elina ya. Silakan di-download di Elina nanti. Boleh banget. Oke ya. Untuk kalian pelajari nanti bisa. Oke. Jangan lupa YouTube-nya, channel-nya di-subscribe. Oke ya. Oke, sekarang saya lanjut untuk tugas di rumah. Ya, kalian kerjakan, saya kasih tugas. Buat algoritma untuk menukar tempat dari dua buah masukan. Oke, contoh. Bil 1 sama dengan 2, misalkan ya. Bilangan 1 dituliskan 2. Bilangan kedua dituliskan 5. Hasilnya nanti bil 1, saya perjelas lagi, ini adalah input, outputnya bil 1 sama dengan 5, bil 2 sama dengan 2. Oke, seperti ini. Oke, sebentar, saya kecilkan. Oke, sampai di sini bisa di print screen. Oke, bisa di print screen ya. Sudah jelas ya presentasi apa ininya? Apa? Share screen saya terlihat, bisa diwakili. Terlihat, Pak. Oke, silakan di print screen atau di foto. Nanti ini juga saya masukkan di materi untuk tugasnya. Karena sudah jam 6 ya, minimal ada yang mau maghriban. Oke ya, terkait dengan tugas ada yang tanyakan? Ya. Jadi tugasnya ini inputnya adalah bil 1, bil 2, kemudian ditukar. Ini tidak boleh ditukar variabelnya ya. Bil 1 sama dengan bil 2, seperti itu. Bil 2 di sininya, bil 1 ini diisi variabel bil 2. Bil 2 diisi variabel bil 2. Bil 1 ini tidak boleh ya. Harus menggunakan algoritma yang benar. Jadi variabelnya ini tetap. Oke, bisa dipahami untuk tugasnya? Menukar tempat dari dua buah masukan. Oke, tidak ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, ini tetap pakai yang sequence tadi ya? Atau sequence? Yes. Ya, tetap pakai sequence. Tugas sequence ini ya. Oke Pak, siap. Ya, nanti bisa di grup, nanti bisa chat kalau masih kurang paham. Minggu depan silakan dikumpulkan di Elina ya, di-upload di Elina. Di tugas itu nanti kalian bisa upload. Ya. Bisa dipahami ya? Pengumpulannya di Elina. Oke.
Oke, terima kasih. Jika tidak ada, saya akhiri untuk untuk perkuliahan hari ini. Atas terima kasih juga atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.